Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subuh pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah, masih dimudahkan dan diringankan kaki kita oleh Allah menuju rumahnya untuk berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah kepadanya sebagai ungkapan tahadduts binikmah. Kita merasa senang, merasa bahagia karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah, dan pada akhirnya beruban menjadi tua. Jadi asalnya bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Asal lemah menjadi lemah. Kemudian di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 menjelaskan bahwa di antara kelemahan manusia itu adalah suka mengeluh, sering mengeluh, gampang mengeluh. Dan ini merupakan akhlak tercela. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Jadi sungguh manusia telah diciptakan oleh Allah dengan bersifat suka mengeluh. Nah, mengeluh ini ditandai dengan dua perilaku. Kita bisa menilai bahwa orang itu sedang mengeluh atau suka mengeluh atau sering mengeluh. Maka perilakunya itu dijelaskan secara detail oleh Allah. Yang pertama, selalu berkeluh kesah. Setiap ditimpa kesusahan, jadi setiap susah dia keluh kesah. Tidak sabar, gampang putus asa, pergi ke dukun lah, pergi ke tempat-tempat keramat lah, dan lain sebagainya. Mencuri misalnya, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Itu perilaku orang yang suka mengeluh. Ketika diuji oleh Allah dengan kesusahan, dia keluh kesah. Jadi tidak sabar dan gampang putus asa. Idza massahu syarru jazua, kata Allah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Jadi jangankan orang dekat, orang jauh pun tahu itu kesusahan yang sedang dihadapinya. Yang kedua, perilaku orang yang suka mengeluh itu sangat kikir, pelit banget ketika mendapatkan kebaikan berupa harta. Jadi ketika miskin, keluh kesah itu. Jadi dikasih tahu kepada orang lain tentang kemiskinannya, tentang kekurangannya, tentang kebutuhannya. Tapi ketika diuji dengan kekayaan dan dia senang dengan kekayaan itu,
dia berubah menjadi orang yang sangat pelit, sangat kikir, sangat bakhil. Wa idza massahul khair manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir, nggak mau berbagi dengan yang lainnya. Jangankan yang jauh, yang dekat juga tidak dikasih tahu itu. Ada nggak orang yang punya sifat seperti ini? Ini khuluq, tabiat yang ada pada manusia. Maka firman Allah SWT dalam dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 19 sampai 21 merupakan perintah dari Allah agar bersabar, jangan suka mengeluh ketika menghadapi kesusahan, dan agar bersyukur atau dermawan, berbagi kebaikan saat mendapat kesenangan. Yang satu akhlak tercela, keluh kesah, kemudian pelit. Yang kedua akhlak terpuji, apa? Sabar, syukur, dermawan, suka berbagi. Kemudian yang selanjutnya, suka mengeluh termasuk penyakit hati. Jadi penyakit hati itu banyak itu. Ada sakomun, ada marodun, ada yang disebut apa namanya itu, daun, banyak itu. Ada waj'un. Nah, penyakit hati orang munafik itu suka berbohong, suka menipu. Kalaupun dia melakukan kesalahan, walaupun dia melakukan pengerusakan, dia tidak mengakuinya. Pede, bahwa dia itu tidak melakukan kerusakan, malah dia sebaliknya melakukan kebaikan. Ini penyakit hati yang harus diobati. Apa? Suka mengeluh, gampang putus asa, tidak sabar, dan pelit. Nah, obatnya itu ternyata sholat itu. Ini tidak bisa disembuhkan dengan paramek, nggak bisa tuh. Dengan bintang 7, dengan apa lagi tuh? Dengan antangin, nggak bisa itu. Dengan bejo itu nggak bisa. Obatnya itu adalah sholat. Jadi sholat itu tidak hanya membentuk pribadi yang disiplin, selalu hadir tepat waktu, membentuk pribadi yang siap meninggalkan perbuatan keji dan munkar, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit halu'ah, penyakit jazu'ah, penyakit manu'ah, keluh kesah, mengeluh, dan kemudian kikir atau pelit. Itu ternyata obatnya apa? Sholat. Jadi kalau kita sholat kemudian masih suka mengeluh, kita sholat tapi kemudian suka putus asa, kita sholat tapi kemudian pelit, berarti sholatnya belum berfungsi, belum memberi faedah dan manfaat kepada kita. Kalau kita sholat tapi masih punya akhlak tercela, harusnya buah sholat itu apa? Sabar. Buah sholat itu apa? Syukur. Buah sholat itu adalah dermawan. Itu buah sholat. Jadi suka mengeluh itu termasuk penyakit hati yang harus diobati, sedangkan obatnya adalah sholat. Makanya apabila dia mendapatkan kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kesenangan, kebaikan berupa harta, dia sangat pelit. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat. Bahkan Rasul kalau sedih, bingung, ragu, sholat itu. Rasul menghadapi masalah yang sulit untuk dipecahkan, sholat itu. Sholat.
Bahkan Rasul itu sholat itu sebagai hiburan, qurrata ain. Ya. Ya, kalau lagi sedih, sholat ya. Gitu. Nah, ada 8 terapi. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada terapi. Karena Al-Quran itu diantaranya syifa'un lima fisudur. Ya. Al-Quran itu obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Ya, Wes Korni dia sampai menyebutkan penyakit hati itu ada 60 ya. Di antaranya adalah al-jahlu, bodoh. Itu bodoh penyakit hati. Yang kedua al-kufru, kufur, itu penyakit hati. Yang ketiga anifaq, munafik, penyakit hati. Demikian pula al-bukhlu, pelit, itu penyakit hati ya. Nah, di sini jelaskan ada 8 terapi ya, untuk menjadikan sholat sebagai obat ya, sehingga hati itu sehat, hati itu hidup ya, hati itu menjadi baik. Ternyata sholat bisa dijadikan terapi untuk itu. Yang pertama, mendawamkan sholat ya. Jadi sholatnya itu tidak belang betong. Apa belang betong itu ya? Kadang-kala tahajud, kadang-kala enggak ya. Lagi susah dia sering bangun malam untuk ibadah. Lagi senang enggak ya. Itu sholatnya sholat ya, di atas tanduk ya. Ibadahnya tuh ibadah di ujung tanduk. Enggak dawam dan istiqomah ya. Kalau susah saja ya, baru dia ibadah. Tapi kalau lagi senang dia maksiat, tidak ibadah. Ada orang yang kalau senang dia ibadah, tapi susah justru dia tidak ibadah. Ya. Ada orang mau senang mau susah tetap aja nggak ibadah. Ya. Yang bagus itu mau senang mau susah tetap ibadah, mau senang mau susah tetap qiyamul lail, tetap sholat. Ya. Itunya namanya dawam. Ya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholat itu adalah kalau dia sholat, sholatnya tetap ya. Sholat tahajud 2 malam sekali, terus 2 malam sekali ya. Saum sunatnya Senin Kamis, terus Senin Kamis. Saum sunatnya itu 13, 14, 15 Hijriah, bulan Komariah, terus ya, dijaga terus itu. Saum Daud misalnya, ada orang yang senang saum Daud 2 hari sekali, terus itu. Kalau bisa sampai mati, itu namanya dawam dan istiqomah. Ya, ya itu dawam. Ya, jadi amal yang terbaik itu, amal yang dicintai oleh Allah, amal yang menjanjikan pahala yang besar itu adalah dawam yang paling tetap, yang paling konsisten. Walaupun sedikit, wa in qala, kata Rasul, walaupun sedikit, yang penting dakwam ya. Tiap ke masjid ya, selalu mengisi kotak amal, walaupun cuma 2.000 ya. Atau 10.000 tapi setahun sekali, nggak apa-apa, itu dakwam ya. 100.000 setahun sekali, itu dakwam ya. Jadi jangan sampai yang asalnya tiap hari kemudian jadi seminggu sekali ya. Rasul itu kalau dia melakukan sesuatu asbata, bukan hanya ditetapkan tapi juga dimantapkan. Tetap mantap ya. Itu termasuk sunnah Rasul ya. Jadi laisa kullu musallin yusolli, tidak semua orang yang sholat dinilai sholat. Tidak semua orang yang sholat, sholatnya itu berfaedah, bermanfaat. Misalnya sebagai obat untuk keluh kesah dan kikir atau suka mengeluh. Baru berfungsi alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya itu ya, dilaksanakan dengan tetap, ya, setia. Ya. Yang kedua, ya, menyisihkan sebagian harta serta menyerahkannya kepada orang lain yang berhak menerimanya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki itu milik Allah.
Bukan hanya duit, langit dan bumi itu milik Allah. Ya. Kemudian dititipkan kepada kita sebagai amanah yang harus dijaga. Ya. Sebagian besar silahkan konsumsi, gunakan. Tapi sebagian kecil sisihkan, kemudian serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan Allah kasih tahu siapa saja. Wa fi amwaladina fi amwalihim haqqum maklum. Orang yang sholatnya itu benar-benar sholat, itu adalah orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Ya. Lisa'ili wal mahrum. Ya. Jadi dalam harta kita itu ada hak orang lain. Kalau kita menahannya itu namanya bakhil. Kalau kita menahannya itu namanya dolim. Karena bukan milik kita. Ya. Hak orang lain yang oleh Allah dititipkan kepada kita untuk diserahkan. Berapa? Ya, 2,5%. Maksimalnya 20%. Ya. Itu kalau zakat. Kalau infak terserah. Ya. Sebab ciri orang yang bertakwa itu, atau ciri orang yang gemar berbuat baik, ketika dia memberikan sesuatu, yang diberikan itu yang dia cintai. Yang dia cintai. Dan disisihkan, bukan disisakan. Ya. Ada orang baru berbagi dengan yang lain, kalau ya, tidak dibagikan nanti basi. Baru dibagikan. Tapi kalau ternyata tidak basi, disimpan terus, bahkan dihabiskan. Tetangga nggak pernah dibagi. Ya. Jadi Allah mengingatkan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang yang sholatnya berfungsi sebagai obat, ya. Orang-orang yang di dalam hartanya ya, ada hak orang lain, ya, yang Allah kasih tahu. Dan harus diserahkan kepada mereka. Jangan salah. Pertama lisaili, ya, orang yang butuh kemudian minta. Ya. Walaupun mungkin bahasanya minjem, tapi dalam hatinya minta. Sebab nggak pernah bayar gitu. Ya, nggak pernah bayar. Ya. Kalau kita mau kaya di dunia, kaya di akhirat, kemudian meninggalkan anak istri dalam keadaan kaya juga, maka jadikan Abdurrahman bin Auf sebagai teladan. Abdurrahman bin Auf itu punya kebiasaan, pertama suka berbagi. Ya. Jadi donatur tetap dan terbesar. Setiap kali perang dia nyumbang uang untuk beli senjata. Dia nyumbang uang untuk beli ya, kendaraan perang. Kemudian setiap prajurit dia kasih itu bekal untuk berperang. Ya. Itu kebiasaan Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf itu suka mengutangkan, meminjamkan uang. Ya. Jadi nggak pernah orang datang kepada dia pinjam uang, nggak. Tapi dia nawarin sama orang, siapa yang mau pinjam uang? Di sini ada nggak? Ada kosipa itu. Ya, atau yang suka itu ya bawa tuh anak-anak muda tuh kan datang ke rumah-rumah. Ya, atau di internet juga ada ya tawaran untuk pinjam duit. Ya, tapi ya tidak Islami, tidak syar'i. Ya, kalau ini benar-benar pinjam duit, ya tanpa pamrih, tanpa tambahan. Yang kedua, kalau yang dipinjemin duit itu tidak mampu bayar, ya dibebaskan, disodakohkan itu. Udah lunas, nggak usah bayar. Ada nggak yang seperti itu? Ya. Kalau kita kan nyewa debt kolektor. Kalau Abdurrahman bin Auf tidak punya debt kolektor. Sebab kalau benar tidak mampu, udah lunas hutangnya. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf itu suka mencari orang yang punya utang kepada orang lain. Kemudian dia tidak mampu untuk membayarnya, dia yang melunasinya. Makanya kaya di dunia, kaya di akhirat,
istrinya nggak tahu berapa istrinya tuh, 4 kalau nggak salah tuh. Itu kaya semua itu. Ya. Bahkan sebelum meninggal dia bawa kafilah. Ya. Jadi kafilah itu rombongan unta yang berisi barang dagangan yang bagus, ya, yang mahal. Ya. Dan kemudian, ya, ketika dia dapat berita gembira dari istri Rasul, ya, bahwa yang dimaksud Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak, surga itu, ya, dekat dengan dia. Ya, orang lain berjalan, orang lain lari, ada yang seperti petir, ada yang seperti kuda, gitu ya larinya tuh. Ya, ada yang seperti kilat, ya. Malah dia merangkak aja nyampe itu. Ketika melewati As-Sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka, nyampe itu, nyampe. Ya. Nggak tahu itu panjangnya dengan surau madu panjang mana ya? Itu As-Sirat itu ya. Dimudahkan. Nah, setelah mendapatkan kabar gembira sebagai ungkapan syukur, itu kafilah yang dia bawa, ya, semuanya, ya, diberikan untuk istri-istri Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah meninggal, dia baru tahu bahwa yang dimaksud itu, ya, kalau orang kaya kemudian dermawan dengan kekayaannya, maka dipercepat masuk surganya itu. Jarak surga dengan dia itu diperpendek. Mudah itu untuk menyeberangi As-Sirat. Ya. Dan ternyata, ya, ketika dia meninggal, tidak ada istrinya yang miskin. Malah kekayaannya tambah berlimpah ruah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, insya Allah salat kita, ya, akan berfungsi sebagai obat hati. Di antaranya suka mengeluh, ya, keluh kesah dan pelit adalah mengimani dan meyakini kebenaran hari pembalasan dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Banyak ibadah, banyak amal soleh, insya Allah hatinya sehat, hatinya baik, tidak rusak, dan hatinya hidup. Ibadah dan amal soleh. Ya. Kemudian, ya, disebutkan walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya, orang yang sholat, benar-benar sholatnya adalah orang yang mempercayai hari pembalasan. Ya. Di dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan tuh, kenapa orang terang-terangan berbuat dosa. Dosa didemonstrasikan itu tanpa rasa takut dan malu. Karena dia tidak percaya kepada hari kiamat. Tidak percaya bahwa alam semesta ini akan hancur. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang hancur semuanya. Yang kedua, manusia yang sudah mati di alam kubur ditidurkan kemudian dibangunkan itu, ya, untuk berkumpul di alam mahsyar. Dan semua amalnya bukan hanya diperlihatkan tapi dibalas oleh Allah. Nah, orang yang seperti itu insya Allah nggak bakal keluh kesah, nggak bakal pelit, dan nggak bakal, ya, suka mengeluh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, takut kepada azab Allah, azab Allah, baik di dunia, ya, sebagai al-azabul adna, maupun di akhirat sebagai al-azabul akbar. Ya. Jadi azab Allah itu ada dua, ada azab yang kecil, yang dekat, yaitu di dunia. Ada azab yang sangat besar, yang jauh di akhirat nanti. Ya, itu takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah. Ya. Cirinya dia menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Ya. Makanya disebutkan, ya, orang yang mementingkan kehidupan dunia, mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, itu akan ditempatkan di neraka jahim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah kemudian menahan nafsunya dari berbuat dosa dan maksiat, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya.
Jadi ternyata mengendalikan nafsu itu luar biasa itu keutamaannya. Sorga itu. Orang kenapa dia mengendalikan nafsu? Bukan tidak mau. Ya. Itu yang menggoda Nabi Yusuf itu cantik banget. Ya. Yusuf juga tertarik, tapi dia takut kepada Allah, nggak mau dia melakukan ajakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Bahkan dia berkata bahwa penjara lebih baik daripada berbuat dosa dan maksiat. Penjara lebih baik daripada ya diperbudak oleh hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu di sini jelaskan walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Inna adzaba rabbihim ghair ma'mun. Ya. Orang yang sholatnya itu benar-benar sholat bisa jadi obat. Ya. Untuk penyakit hati adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah, azab Tuhannya. Kenapa? Karena sesungguhnya ya azab Allah ya, itu tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Ya. Jadi kalau masih ada yang selamat itu bukan azab Allah itu. Ya. Kalau masih ada yang berlindung bisa lari itu bukan azab Allah. Kalau azab Allah itu tidak ada yang selamat, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang bisa berlari dan berlindung. Makanya orang yang sholatnya benar, dia takut terhadap azab Allah. Karena ghair ma'mun, tidak ada yang bisa aman. Yang kelima, ya, orang yang sholat benar-benar sholat dan bisa jadi terapi untuk mengobati penyakit. Ya, halu'a itu adalah menjaga kemaluan, ya, menjaga kemaluan. Makanya ditutup karena aurat itu bikin aib, bikin malu, ya. Bahkan wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, itu termasuk kemaluan itu, ya. Kalau laki-laki kemaluannya itu dari pusat sampai lutut. Tapi ada laki-laki yang pakai celana pendek kelihatan pahanya. Nah, dia tidak menjaga kemaluan itu. Ya. Masih ada nggak? Pakai celana pendek, paha kelihatan, nggak boleh itu. Jadi harus antara lutut dan pusat itu ditutup, menjaga kemaluan. Ya. Itu dalam pengertian preventif. Ya. Itu. Kemudian menjaga pandangan, ya. Menundukkan pandangan. Dengan apa? Ya, menjaga kemaluan itu pertama dengan menikah. Menikah itu untuk menjaga kemaluan. Ya. Di samping untuk melaksanakan setengah agama. Setengah agama itu ada di nikah, setengahnya lagi ada di takwa. Kalau iman, setengahnya ada di syukur, setengahnya ada di sabar. Tapi Islam setengahnya ada di nikah, setengahnya ada di apa? Di takwa itu. Ditakwa. Ya. Kemudian apa? Ya, kalau belum mampu nikah, menundukkan pandangan. Ya. Jadi anadrotun, ya. Binadrotin sawa-sawa. Ya. Satu kali pandangan dengan satu kali pandangan berarti impas, enggak dosa. Paman zada wahidatan fahuwa riba. Siapa lagi yang nambah satu tak pandangan, itu namanya riba, nggak boleh. Ya. Jadi kalau mandang udah sekali aja, jangan terus-terusan itu, ya, ya terus-terusan. Ya. Tapi kita kan TV walaupun ada remote ya, itu suka dipindahin nggak? Ya, ya suka dipindahin nggak? Terus aja manteng di sana. Jadi kalau di sana ada aurat, pindahin ke yang lain. Itu termasuk menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan melaksanakan saum sunnah itu. Ya. Kalau di bulan Ramadan saum wajib, di luar Ramadan saum sunnah. Ya. Jadi kalau melaksanakan saum, ya, itu diantaranya adalah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dari melakukan perbuatan zina. Ya. Saum itu luar biasa, di samping untuk kesehatan tapi juga untuk kehormatan. Ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Ya. Orang yang sholat benar-benar sholat, maka dia menjaga sholatnya.
Bukan hanya dawam, tetap mantap, tapi dijaga. Bukan yang wajib saja, juga yang sunatnya, rukunnya dijaga, syaratnya dijaga, kehusuannya juga dijaga. Baru jadi obat itu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap istrinya atau budak yang didapatkan ya, lewat ghanimah dalam peperangan misalnya. Itu ya boleh kalau terhadap mereka. Fa innahum ghairu malumin, itu tidak tercela ya. Tidak tercela, bukan dosa itu kalau sama istri ya. Boleh enggak mandang istri lebih dari satu kali? Boleh ya, berkali-kali, bahkan lebih dari sekedar memandang, boleh istri itu. Mubah, halal ya. Tapi selain istri yang bukan mahram cukup satu kali. Itu bukan melihat tapi terlihat. Dan ini berat ya. Kecuali orang yang hatinya sehat, hatinya baik ya, hatinya hidup. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah yang melampaui batas ya. Dulu mah jangankan zina, jangankan lesbian dan homoseks ya. Jangankan zina ya. Gitu. Ada laki-laki wanita yang bukan mahram berdua di dalam rumah itu didatangi, itu ditegur, diusir. Sekarang mah sampai nginap juga nggak diapa-apain tuh ya. Sampai nginap gitu ya. Kalau sudah nginap ngapain tuh? Ya, udah nggak peka sekarang itu ya. Gitu. Nggak tahu, takut ya. Atau mungkin merasa risih ya. Padahal ada perintah dakwah, ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, memelihara agama dengan menjaga, merawat dan menunaikannya ya. Jadi ada amanah ilmu wajib kita tuntut ya. Kemudian kita jaga dengan mencatatnya, dengan merekamnya ya. Setelah itu ajarkan, amalkan ya. Hafalkan itu. Karena bencana ya, ilmu itu adalah lupa itu. Kita ngaji bertahun-tahun tapi tidak ada satupun ilmu yang kita ingat. Itu bencana itu ya. Itu Imam Bukhari itu kalau ngaji, kalau menuntut ilmu nggak pernah bawa buku dia. Yang lainnya bawa buku ya. Tapi ketika ujian, Imam Bukhari nomor 1 ya. Dia bisa menghafal ya, 1 kali ujian itu ya berapa hadis lengkap dengan sanadnya, dengan rawihnya tuh ya. Padahal nggak bawa buku. Kenapa? Karena ininya luar biasa. Kita ininya luar biasa nggak? Nah, bawa buku nggak? Ya. Bawa HP nggak? Ya. Makanya saya sekarang memanfaatkan teknologi. Setiap menyampaikan materi itu saya rekam. Takut ada yang salah. Ya. Makanya kalau ada yang negur, saya buka lagi, saya putar lagi, oh benar ada yang salah ya gitu. Karena Ustaz juga manusia ya, tidak serba tahu, serba bisa. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang sholat, benar-benar sholat bisa jadi obat. Dia selalu memelihara amanat ya. Amanat ilmu, amanat harta, dijakatkan, diinfakkan, disodakohkan, diserahkan kepada mustahiknya. Amanat hukum itu ya. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hukum Islam ya. Kemudian yang ketujuh, bersaksi dengan benar, tidak menjadi saksi palsu atau saksi bayaran. Bahaya itu ya. Jadi saksi bayaran. Orang yang bersaksi palsu ya, mau menjadi saksi bayaran, berarti hatinya lagi sakit ya, lagi rusak. Akan bisa jadi lagi mati. Waladina hum bisyahadatihim qaimun ya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, menjaga sholat dengan menghadiri sholat berjamaah. Itu disebut mendirikan sholat ya.
Jadi bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Dipenuhi rukunnya, dipenuhi syaratnya, ya. Dijaga kehusyuannya, ya. Dijaga kesuciannya, kemudian dijaga, ya. Apa itu? Ya. Nilai sholatnya, ya. Itu berjamaah, karena berjamaah itu lebih baik daripada sendiri. 70 kali itu nilai kebaikannya. Dan ini juga ulama sepakat, bukan hanya kepada laki-laki, tapi juga kepada istri kita, anak kita yang perempuan yang di rumah, yang sholatnya itu disyariatkan berjamaah. Itu kesepakatan para ulama. Tapi kalau kita cek ke rumah kita masing-masing, istri kita yang wanita di rumahnya sholat sendiri atau berjamaah? Sendiri. Berarti istri kita cuma dapat 1 derajat. Sedangkan kita di masjid dapat 70 derajat. Nanti di sorganya beda nggak tingkatannya itu? Kan sorga itu adalah tempat yang bertingkat-tingkat. Ya, istri kita sholatnya 1 derajat, sedangkan kita sholatnya 70 derajat. Beda 70 kan derajatnya. Ya, mau nggak di sorga misah dengan istri kita? Ada yang mau, sudah bosan lihat itu lagi. Tapi kan kalau nanti sudah masuk sorga, cantiknya luar biasa. Putihnya luar biasa, kuning langsat itu ya. Nggak ada istilah bosan itu. Karena wajahnya bukan wajah yang sekarang. Wajah yang sekarang itu nanti habis dimakan cacing, dimakan ulet ya, di dalam kubur. Dikasih wajah yang baru ya. Jadi kalau laki-laki aja wajahnya secakep apa Nabi Adam, berarti istri kita secakep siapa? Ya. Nabi Yusuf saja yang generasinya jauh, itu ketampanannya bisa membuat para wanita yang hadir ya ketika ngupas buah, bukan buahnya yang dikupas, tapi tangannya yang diiris. Itu luar biasa. Apalagi wajah Nabi Adam, tingginya 60 hasta, 30 meter itu tingginya ya. Nah ini ya. Waladina hum ala salatihim yuhafidun ya. Orang yang sholatnya benar-benar sholat dan bisa jadi obat untuk penyakit hati adalah orang yang menjaga sholatnya ya. Nah, kalau kita bisa melaksanakan 8 poin tadi ya, bukan hanya hati kita sehat, terutama dari suka mengeluh ya, keluh kesah dan pelit, tapi juga Allah hadiahkan karomah. Karomah itu bahasa Betawinya keramat ya. Dikasih keramat, dikasih karomah, bukan kuburan, bukan benda-benda pusaka yang dimandikan tiap bulan apa itu ya. Bukan, karomah itu sorga. Orang yang tinggal di sorga itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau apa saja ada. Ya, dikelilingi oleh ya para pelayan bidadari yang cantik jelita, yang umurnya tidak pernah berubah, muda terus, cantik terus ya. Yatufuna alaihim wildanum mukhalladun ya. Kalau mau minum diambilkan gelasnya ya. Diisi air dari sungai, ditambah air dari mata air ya, tinggal minum dalam posisi duduk dan nyender, santai, senang, bahagia. Ulaika, mereka itu semuanya ya, yang mengamalkan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 34, fi jannatim mukramun. Ya, mereka berada di sorga-sorga dalam keadaan dimuliakan, tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin.